Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvian Arum. Saya mahasiswa program studi D3 Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang Object Oriented Programming, yaitu metode dan research. Nah, apa itu OOP? OOP atau Object Oriented Programming adalah suatu metode pemrograman yang berorientasikan kepada objek. Tujuan dari OOP untuk mempermudah pengembangan program dengan cara mengikuti model yang telah ada di kehidupan sehari-hari. Jadi, setiap bagian dari suatu permasalahan adalah objek. Misalnya pesawat. Pesawat adalah sebuah objek. Pesawat itu sendiri terbentuk dari beberapa objek yang lebih kecil lagi seperti mesin, roda, baling-baling, dan kursi. Selanjutnya, apa itu metode? Metode adalah prosedur atau fungsi yang dimiliki oleh sebuah objek. Tujuan dari metode sendiri adalah untuk memecah program kompleks menjadi bagian-bagian kecil, sehingga nantinya dapat kita gunakan secara berulang-ulang tanpa harus menulis baris kode yang sama. Ada 3 kemungkinan yang akan terjadi saat kita akan mengimplementasikan suatu metode, yaitu 1. Mengembalikan suatu nilai akhir atau return. 2. Mengembalikan nilai yang bersifat sementara untuk kemudian diumpankan ke metode lain. Dan 3. Tidak mengembalikan nilai sama sekali atau void. Lalu, bagaimana cara membuat metode? Di sini sudah ada sintak untuk cara membuat sebuah metode, yaitu modify, return type, nama metode, dan dalam kurung parameter list, lalu tanda buka kurung, method body, lalu tutup kurung. Di sini modifier untuk menentukan hak akses terhadap metode. Return type, yaitu ada 2 jenis metode, yaitu void dan return. Lalu ada nama metode. Nama metode di sini bisa disesuaikan dengan keinginan pembuat. Parameter. Parameter untuk mengoper sebuah nilai, sifatnya opsional. Dalam metode kita bisa menggunakan parameter maupun tanpa menggunakan parameter. Hal ini tergantung kebutuhan program yang akan kita kerjakan. Selanjutnya, apa itu research? Research dalam bahasa Indonesia disebut dengan sumber daya. Dalam bahasa pemrograman, research merupakan file tambahan dan konten statis yang digunakan di dalam kode seperti bitmap, penetapan layout, string antarmuka pengguna atau user interface, instruksi animasi, dan banyak lagi. Research dapat dipakai untuk mendefinisikan color, image, layout, menu, dan nilai string. Nilai-nilai di dalam research ini mencegah kita dari menuliskannya secara langsung atau hardcode. Semua yang didefinisikan dapat dipanggil dari manapun di dalam project yang dibuat. Contoh yang paling umum dan paling sederhana adalah penggunaan string research untuk lokalisasi teks yang fleksibel. Direktori sumber daya atau research didukung di dalam direktori res/ pada Android Studio, atau research di dalam Android Studio dapat ditemui di dalam folder res/. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk mengakses research? Untuk mengakses research dalam kode Java, kita bisa menggunakan integer statis dari subclass dari kelas R. Contohnya r.string.hello. String di sini adalah tipe sumber daya atau tipe research, dan hello adalah nama research. Dalam XML, kita bisa menggunakan sebuah sintak XML khusus yang juga berkaitan dengan ID sumber daya yang didefinisikan dalam kelas R. Jadi, kita cukup mengganti R dengan @string/hello.
Nah, contoh research di sini untuk setiap teks yang ingin ditampilkan di aplikasi, misalnya label sebuah button dan teks di dalam text view. Langkah awal adalah kita harus mendefinisikan dulu teks tersebut di dalam berkas res/values/strings.xml. Nah, di sini setiap nilai yang ditambahkan di dalam berkas terdiri atas key sebagai ID untuk teks dan nilai dari teks itu sendiri. Contoh, apabila kita ingin membuat sebuah button dengan teks submit, sekarang kapanpun kita memanggil ID submit underscore label, kita akan mendapatkan teks submit seperti yang sudah terdapat pada sintak berikut. String name sama dengan submit underscore label submit slash string. Nah, di sini setiap kita akan manggil, jika kita ingin mendapatkan teks submit, kita hanya perlu memanggil ID yaitu submit underscore label. Sekarang, setelah kita mendefinisikan string resource yang dibutuhkan, kita dapat memanggilnya dari Java atau XML lain. Jika dari Java, kita cukup memanggil dengan add.string.submit underscore label. Untuk mengakses dari file XML lain, cukup panggil menggunakan simbol add seperti di sini Android text sama dengan add string/submit underscore label. Selanjutnya, ini terdapat beberapa jenis-jenis resource seperti property animation, tween animation, drawable, layout, menu, dan values. Resource animasi menentukan animasi yang telah ditetapkan. Biasanya animasi nilai disimpan di res/anim/ dan diakses dari kelas r.anim. Resource menu menentukan isi menu aplikasi yang telah kita buat, disimpan di folder res/menu/ dan diakses dari kelas r.menu. Resource daftar status warna menentukan resource warna yang berubah berdasarkan status tampilan. Disimpan di dalam folder res/color/ dan diakses dari kelas r.color. Alternative resource. Apa sih alternative resource? Alternative resource itu berfungsi untuk membuat user interface yang menarik. Bahasa mudahnya adalah responsive design. Penting bagi developer membuat aplikasi yang ia kembangkan dapat berjalan dengan baik di berbagai perangkat. Untuk mencapai tujuan ini, langkah awal adalah kita harus membagi jenis-jenis perangkat Android ke dalam kategori berdasarkan besar layar. Aplikasi harus didesain untuk bekerja di berbagai jenis lebar layar dan kerapatannya. Misal dari Android ke tablet. Lalu bagaimana cara membuat alternative resource? Buat direktori baru dalam res/ yang dinamai dalam formulir resource underscore name dengan config underscore qualifier. Resource underscore name adalah nama direktori resource default. Qualifier adalah nama yang menetapkan konfigurasi individual yang akan digunakan pada resource ini. Untuk mengkhususkan suatu resource alternatif, kita dapat menggunakan struktur resource qualifier. Qualifier adalah target yang ingin dikenai oleh resource alternatif.
Kita bisa menambahkan lebih dari satu qualifier. Pisahkan masing-masing dengan tanda hubung. Kedua, simpan masing-masing sumber daya alternatif dalam direktori baru. File resource harus dinamai sama persis dengan file sumber daya default. Misalnya, berikut ini beberapa sumber daya default dan sumber daya alternatif. Dalam folder res /drawable/icon.png background.png. Sekian penjelasan dari saya tentang method dan resource. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.